yang penting? Yang penting pastinya tiga-tiganya itu yang disebutin penting semua. Secara urutan kira-kira seperti apa? Secara urutan, pertama pasti skill. Oke. Skill, terus kalau menurut saya skill, terus kedua yang mental. Iya kan mental ya? Iya, Kedua mental, terus tiga motor. Karena menurut saya ya itu sih urutannya 1, 2, 3. Mantap. Dan terakhir buat Mas Veda, kan ini sedang bertanding ya kan, apalagi nanti akan bertanding di Kota Amerika. Sedangkan musim tahun ini masih sisa 20 race lagi kalau misalnya memang ini berjalan. Kira-kira strategi Mas Veda untuk saat ini, pilih kejar podium atau kejar poin? Jujur saya memang dari awal, dari sebelum mulainya balapan itu saya targetnya dapat poin sebanyak-banyaknya dan juga podium. Tapi ya kemarin di Brazil saya udah dapat podium dan Gak disangka-sangka podium ya? gak disangka ya. Terus saya udah dapat podium, alhamdulillah. Dan ya setelah seri Brazil kemarin saya punya kayak confident lebih kalau target yang beda. Ya ada target beda. Iya. Keren. Ya, Oke. gitu sih. Iya. Terima kasih banyak buat Mas Veda buat sharingnya, keren banget. Nah sekarang buat Mas Mario, singkat aja karena memang sepertinya di tahun ini Mas Mario lebih fresh ya. Tadi udah diungkapin sama Mas Taufik. Kira-kira tahun baru pasti punya target baru. Boleh di-share nggak target di Moto2 2026 ini Mario mau kejar apa? Saya mau kejar yang pertama tentu performa, karena 22 balapan di satu musim, balapan yang banyak. Bagaimana caranya bisa mempertahankan momentum atau mempertahankan performa di sepanjang race, itu targetnya. Dan yang kedua tidak ada cedera tentunya. Dan tahun ini Mario berambisi untuk meraih podium gitu. Ada ini nggak Mas Mario soal apa ya, trik-trik atau cara spesial, mungkin cara latihannya ini berbeda daripada yang tahun lalu untuk tahun ini? Kalau tahun kemarin Mario lebih fokus ke sedikit aspek kayak physically, terus latihan motor, tapi intensitas latihan tahun ini lebih ke teknikal, lebih ke motor. Jadi 30% physical, 70% technical di atas motor. Mungkin itu yang membedakan. Oke, keren. Kira-kira nih terakhir buat Mas Mario, seandainya memang dari target yang diinginkan oleh Mas Mario di tahun Moto2 2026 ini tidak tercapai, punya plan B nggak sih? Nggak ada, harus tercapai. Keren. Oke, itu aja buat Mas Mario, Mas Veda, terima kasih banyak. Terima kasih. Teman-teman yang lain bisa melanjutkan. Mungkin ya sebelum Mario dan Veda latihan, satu pertanyaan lagi sebelum kita foto bareng, silakan. Ya, boleh ya terakhir ya. Saya mau tanya dua-duanya. Dulu mungkin Mas Taufik. Coba. Monggo, silakan satu pertanyaan lagi sebelum foto bersama. Siapa nih? Oke, boleh dong satu pertanyaan. Ada. Aduh, mau dong. Semuanya mau ya? Silakan. Ya, ini. Siapa? Fumio ya? Oke. Fumio, silakan. Fumio, langsung. Halo, selamat malam. Halo. Waktu Indonesia ya. Kalau Selamat malam. dan itu selamat pagi. Sebenarnya itu ada satu pertanyaan untuk Veda dan juga satu pertanyaan untuk Mario Aji. Singkat aja ya. Kemarin waktu di part time sebelum naik podium, aku itu lihat Veda ditimbang, semua ridernya ya ditimbang ya. Dan itu ternyata terkait dengan regulasi bobot minimum, atau kalau yang disingkat itu ternyata MBG ya, minimum body atau bike weight gitu ya, untuk Moto3 sama Moto2. Nah, yang jadi pertanyaan, kemarin kebetulan dapat info juga dari rekan teman dekatnya bapaknya Veda, bahwa sebelum Veda debut di Moto3, Veda itu sempat
ini ya program naikin berat badan demi memenuhi regulasi katanya gitu kan. Dan betul ini untuk Veda, kalau boleh tahu ya, seberapa ketat sih mengenai peraturan bobot ini ya antara rider sama motor, dan apa jadinya jika Veda itu tidak memenuhi bobot untuk secara body? Ya memang dari winter kemarin memang saya agak apa mau menaikin berat badan karena dari tahun kemarin kan balap di Junior GP itu di Moto Junior kan memang lapnya lebih sedikit dan juga minimal beratnya beda sama Moto3, dan ya saya harus naikin ya nggak banyak sih, cuma 2 kilo. Dan kemarin sih ya sekarang saya cuma nyoba buat nge-keep, maksudnya kayak nahan berat badannya buat selalu sama. Dan ya kalau kemarin di Thailand juga emang agak kurang dikit, dan di motor itu dikasih pemberat dan ya. Kalau dikasih pemberat di motor ini, Kenapa? kalau motor dikasih pemberat secara kendara, secara pengemudi itu lebih sulit atau gimana? Kalau menurut saya kemarin sih pemberatnya nggak begitu banyak, jadi nggak bener-bener berasa. Tapi mungkin kalau kayak pemberatnya kayak 5 kilo ke atas gitu pasti kerasa. Dan ya kemarin juga di Brazil sebenarnya saya udah lebih berat daripada Thailand, tapi tim tetap ngasih pemberat, dan akhirnya kemarin setelah race itu agak kelebihan. Maksudnya sebenarnya nggak perlu pemberat bisa. Dan ya terus kalau beratnya kurang dari minimum beratnya mungkin kayaknya didiskualifikasi. Oh itu udah jadi podium ya akhirnya ya, kalau misalkan nggak memenuhi itu ya. Iya. Ketat banget ya. Iya. Oke, mungkin untuk Veda kayak gitu aja, tapi kalau boleh tahu kacamatanya sekarang di mana sih yang ikonik banget itu? Yang katanya beli di pinggir jalan Thailand itu? Kacamatanya ada di tas, cuman Nggak bisa dipakai sekarang udah. besok deh kalau 01. Ditunggu. Amin. Oke, aku siap nobar terus mas. Ya. Oke, untuk Mario ya, kalau berkaca dari race tahun lalu, Mario itu masuk zona poin, yang mana Mario itu finish di posisi 9 di Austin ini ya. Dan itu merupakan hasil terbaik Mario pada saat itu. Nah, kalau boleh tahu, menurut Mario, karakter sirkuit ini itu bagaimana? Dan harapan Mario mengenai cuaca ataupun hasil untuk minggu ini gimana? Ya memang betul. Kayaknya makin percaya diri nih daripada tahun lalu. Ya memang betul Mario menyelesaikan balapan di posisi 9 musim lalu, tapi dengan kondisi trek yang basah. Dan sepertinya minggu ini prediksi cuaca atau weather forecast cenderung clear, sunny. Dan targetnya bisa mengulangi momentum tahun kemarin atau lebih baik, mau itu di kondisi kering atau basah. Dan sirkuit kota sendiri, Cara ini sudah percaya diri banget ya sekarang ya, makin percaya diri ya harusnya. ya, dan karakter sirkuit kota sendiri juga mempunyai karakter yang teknikal dan physical demanding, dimana mungkin untuk Veda perlu waktu sedikit adaptasi di free practice pertama, dan pembalap yang sudah mempunyai kilometer banyak di sini, saya rasa mereka akan cepat dan kompetitif, termasuk Mario sendiri. Jadi ya, mulai hari Jumat targetnya sudah bisa cepat, bisa kompetitif di posisi depan. Oke, dari saya mungkin itu aja. Pokoknya doa terbaik buat kalian semua berdua di situ. Semoga besok memuaskan dan syukur bisa naik untuk dua-duanya ya. Amin. Mario dan Veda kayak harus diburu-buru ke sirkuit, boleh
kesempatan terakhir buat foto bareng dulu ya, sama teman-teman yang di Indonesia. Silakan Nanda untuk di screenshot, Nanda. Foto sebentar sebelum menuju sirkuit, semoga lancar latihannya. Good luck ya buat Mario dan Veda. Terima Oh kasih. dong. Terus Silakan. ada sini dong. Ya. Semangat Mas Veda, Mas Mario. Terima kasih. Semangat terus. Terima kasih semuanya. Kita nonton dari Indo berdua. Mbak Tika boleh minta tolong Veda sama Mario terakhir buat para fans Indonesia itu mungkin boleh sepatah dua kata-kata. Dua kata-kata untuk fans di Indonesia. Mohon maaf Pak Anggota, 1 menit ya Pak. Silakan Mario. Monggo dulu. Oh, Bu. Kata-kata untuk fans Indonesia. Kata-kata mutiara. Oke. Ya, Cakep. Belum. kata-kata apa ya? Ya pokoknya dukung terus kami berdua, saya dan juga Mas Mario Pasti. agar saya dan Mas Mario minggu ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan Amin. semoga saja saya bisa mengulang podium lagi dan juga Mas Mario bisa podium di Amin. MotoGP. Amin. Amin. Ya, terima kasih semua atas doa dan dukungannya kepada saya dan Dek Veda. Semoga kami bisa mengharumkan nama pasangan terus di balapan musim ini. Doakan kami berdua. Terima kasih. Amin. Semangat, semangat. Semangat semuanya. Terima kasih Mas Nun. Ya, matur nuwun semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Good luck latihannya. Makasih teman-teman blogger-vlogger. Pak Anggono, terima kasih banyak ya Pak. Siap deh. Bang Gono, terima kasih. Terima kasih Pak Anggono. Selamat malam.